Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Ananda sekalian di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa dengan Ustazah Masra untuk pembelajaran IPA di kelas 6. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisolihin. Amin. Ya. Oke. Jadi materi kita kali ini adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, di materi sebelumnya, ya di pekan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa perbedaannya? Nanti akan kita ketahui ya, insya Allah. Nah, materi pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, apa pengertian perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang kedua, macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Dan yang ketiga, contoh perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita simak dulu surah An-Naml ayat 66. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, Allah dengan segala kemahakuasaannya ya telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Salah satunya adalah susu dari hewan. Misalnya susu sapi. Nah, hewan adalah ciptaan Allah kan ya. Hewan sapi tersebut alhamdulillah bisa menghasilkan susu yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia, semoga dengan nikmat tersebut kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah, karena memang tujuan penciptaan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah. Jadi kita selalu bersyukur, misalnya pagi ini minum susu. Nah, alhamdulillah ternyata susunya tersebut berasal dari hewan, yaitu sapi. Allah sudah menciptakan hewan tersebut menghasilkan susu supaya bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan pengertian perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang kedua, kita mampu menyebutkan contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Selanjutnya, apa pengertian perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Kalau generatif, harus melalui proses perkawinan, adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau antara sperma dan ovum. Sedangkan kalau perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu tanpa melalui proses peleburan ovum dengan sperma. Jadi tidak melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Nah, selanjutnya, apa sajakah perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan? Ada 3, yaitu tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga adalah partenogenesis. Bagaimana hewan berkembang dengan bertunas? Bagaimana dengan fragmentasi dan partenogenesis? Akan kita bahas di
yang slide yang selanjutnya, tunas. Yang sudah Ananda ketahui pada perkembangbiakan tumbuhan ya, secara vegetatif yaitu tumbuhan bisa bertunas. Tapi ternyata bukan cuma tumbuhan yang bisa bertunas ya. Contoh tumbuhan yang bisa bertunas misalnya pisang, bambu, atau cocor bebek. Ternyata ada hewan juga yang bisa bertunas. Nah, tunas pada hewan adalah adanya pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga dia cukup dewasa untuk melepaskan diri dari tubuh induknya. Contohnya adalah anemon dan hidra. Nah, di gambar hidra ini, yang gambar yang di bawah, silakan diperhatikan. Jadi dari awalnya induk tersebut tidak ada tunasnya. Kemudian tumbuh tunas kecil. Setelah itu tunasnya mulai membesar. Lama-kelamaan tunasnya tambah besar atau sudah cukup dewasa sehingga bisa melepaskan tunas tersebut dari tubuh induknya. Ya, jadi begitu proses perkembangbiakan vegetatif pada hewan dengan cara bertunas. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan hewan melalui pemotongan bagian tubuh. Nah, selanjutnya potongan tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada cacing pipih. Perhatikan di gambar ya. Di gambar A ya, ada pertamanya ada satu cacing pipih. Kemudian cacing pipih tersebut membelah tubuhnya menjadi dua. Nah, sehingga akan menjadi dua hewan cacing pipih. Itu secara fragmentasi. Jadi dia memotong tubuhnya menjadi dua. Kemudian di gambar selanjutnya yang bagian B itu cacing pipih memotong tubuhnya menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing potongan tersebut akan menjadi individu baru. Jadi dari satu cacing pipih bisa menjadi 3 cacing pipih. Itu secara fragmentasi, yaitu memotong bagian tubuhnya. Yang selanjutnya adalah secara partenogenesis. Partenogenesis merupakan cara perkembangbiakan hewan di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses pembuahan sperma dari jantan. Nah, partenogenesis ini hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya hewan betina yang tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang lama. Contohnya pada komodo ya, pada komodo. Jadi komodo ini bisa menghasilkan anak ya, bisa menghasilkan telur tanpa melalui proses peleburan atau pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi bisa menghasilkan anak tanpa adanya hewan jantan. Nah, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah oleh Ananda, insya Allah. Semoga diberkahi oleh Allah sehingga bernilai pahala untuk kita semua. Syukron atas perhatian Ananda. Tetap semangat belajar di rumah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.